Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, apa kabar? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar bab yang keempat, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah tersebut terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya hidup sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapat dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Caranya ada 3, yaitu yang pertama dilaksanakan secara ifrad, yakni mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umroh. Cara yang kedua yaitu dengan cara tamattu, yaitu mengerjakan umroh dulu, baru dilanjutkan mengerjakan haji. Dan cara yang ketiga yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama, yang disebut dengan qiron. Syarat wajib haji, yaitu syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Siapa saja yang wajib? Yaitu orang yang beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan denda atau dam. Rukun haji ada 6: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang pertama adalah ihram, disertai dengan niat, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji.
Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma hajja. Yang kedua adalah wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi memutar berlawanan arah jarum jam. Syarat tawaf ada 6. Yang pertama menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Yang selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i ini juga dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya adalah tahallul, yaitu mencukur rambut. Minimal yang dicukur yaitu 3 helai rambut. Kemudian yang terakhir tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun haji. Jadi tidak boleh terbolak-balik, harus urut. Yang selanjutnya adalah wajib haji, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Wajib haji ada beberapa. Yang pertama ihram dari mikot, kemudian berhenti di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kemudian bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Yang selanjutnya adalah sunnah haji, yaitu serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapat dosa. Sunnah-sunnahnya ada 6. Yang pertama ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umroh. Kemudian membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk Ka'bah. Itu semua adalah sunnah-sunnah haji yang apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Berikut ini adalah bacaan talbiyah yang merupakan salah satu sunnah dalam ibadah haji. Mari kita bersama-sama belajar membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya,
Ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintah-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu. Yang selanjutnya adalah larangan haji. Ya, ini berarti tidak boleh dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, baik itu jahitan biasa, sulaman, maupun yang diikatkan kepada ujungnya. Kemudian larangan yang kedua adalah menutup kepala, ya, misalkan memakai peci dan seterusnya. Kemudian bagi wanita menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi saat melaksanakan ibadah haji, bagi yang bercadar, cadarnya dibuka, karena itu termasuk larangan dalam berhaji. Kemudian larangan yang lainnya adalah memakai wangi-wangian, ya, baik itu dipakai di badan ataupun dipakai di pakaian. Kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan, termasuk memakai minyak rambut. Memotong kuku, mengakadkan nikah, menikah atau menjadi wali nikah, itu juga dilarang saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian larang yang selanjutnya bersetubuh bagi suami istri. Dan larangan yang terakhir berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itu termasuk larangan haji. Denda haji ini disebut juga dengan dam, ya. Siapa saja yang terkena denda haji, yaitu orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan ibadah haji, misalnya tidak mengerjakan haji ifrad, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama, ya. Dendanya adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, maka berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Ini adalah denda-denda haji, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah umrah, namun untuk materi umrah ini akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.